Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Hernandi dengan NIM G7018121. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus ibuprofen, yang dimana kasus ini penjelasan ini kali ini akan saya bawakan untuk melengkapi tugas ujian dari mata kuliah kimia medisinal tahun 2021. Nah, di mana kami berisi beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Baso Hernandi dan teman saya bernama Gustiani. Nah, saya akan membahas tentang apa sih itu ibuprofen. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang ibuprofen ini. Jadi ibuprofen ini memiliki rumus molekul C13H18O2 dengan berat molekul 206,28 dengan nama kimia 2-p-isobutevinil. Nah, kemudian asam propionat, di sini ibuprofen juga memiliki pH berkisar 1,0 sampai 5,0. Nilai pKa yang berbeda yaitu 5,2 dan 4,39. Ini menurut USP 32 tahun 2029. Kemudian saya akan menjelaskan juga tentang farmakodinamik. Nah, farmakodinamiknya si ibuprofen ini bekerja sebagai antiinflamasi analgesik dan antipiretik, adalah dengan cara inhibisi atau menghambat pada jalur produksi. Nah, kemudian prostanoid seperti prostaglandin E2 atau PGE2, terus yang bertanggung jawab dan serta mencetuskan rasa nyeri inflamasi. Jadi di sini kerja dari ibuprofen ini dia menghambat agar tidak terjadinya inflamasi di badan kita misalnya. Terus dia menghambat aktivitas enzim siklooksigenasi 1 dan 2 sehingga terjadi reduksi pembentukan prekursor prostaglandin dan tromboksan. Terus kemudian selanjutnya akan terjadi penurunan dari sintesis menghambat iosin enzim dan siklooksigenasi. Kemudian secara spesifik mekanisme kerja dari ibuprofen ini sebagai antiinflamasi adalah melalui modus aksi yang multiple, di mana multiple ini dijelaskan dia di sini akan mencegah akumulasi dan adesi leukosit seperti neutrofil, polimorfonuklear dan monosit, serta makrofag pada jaringan yang mengalami inflamasi. Kemudian menghambat produksi dan leukosit yang bersifat inflamogen seperti leukotrien, B4, nitrit, oksida dan interneuklin 1. Kemudian mekanisme kerja pada ibuprofen. Jadi begini. Mekanisme kerja ibuprofen ini sebagai antipiretik terdiri dari 2 aksi, yaitu mengendalikan produksi leutrosit defisit, interleukin 1 dan komponen peptida lainnya dari peptogen ke endogen. Kemudian dan menghibisi secara langsung produksi prionogen, endogen atau interleukin seperti prostaglandin, E2, PGE2 dan induksi oleh hipotalamus. Kemudian dalam ibuprofen ini akan mengendalikan rasa nyeri. Nah, akibatnya beberapa mekanisme yang berbeda, namun pada ibuprofen ini memiliki hubungan satu sama lainnya. Kerja ibuprofen menghibisi produksi prostaglandin dan nitrit oksida. Di samping itu ibuprofen dapat menstimulasi produksi zat analgesik anandamid secara endogen. Nah, kemudian ada di sini farmakokinetik. Farmakokinetik ibuprofen ditinjau dari aspek absorpsi, metabolisme, distribusi dan eliminasi atau ADME. Nah, kemudian absorpsi. Ibuprofen cepat diabsorpsi setelah konsumsi per oral. Nah, kemudian diafilitasnya sekitar 40% seperti itu. Jadi sekitar dalam puncaknya serumnya itu ibuprofen tercerna sekitar 1 sampai 2 jam. Ya, sekitar 1 sampai 2 jam. Terus bioavailabilitasnya obat hampir tidak dipengaruhi oleh makanan. Jadi aman. Jika kalau tidak makan sementara habis makan ibuprofen itu minum atau konsumsi ibuprofen itu tidak apa-apa gitu. Kemudian selanjutnya nanti penjelasannya akan dilanjutkan sama temanku yaitu Gustiani. Jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Gustiani. Silakan Gustiani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Baso Hernandi teman saya. Selanjutnya, si ibuprofen ini akan mengalami fase metabolisme. Nah, ibuprofen sendiri dia secara cepat dimetabolisme di dalam hati dan menghasilkan metabolit-metabolit seperti asam propionik fenil hidroksilmetil propil dan asam propionik fenil karboksipropil. Nah, setelah ibuprofen mengalami fase metabolisme, selanjutnya si ibuprofen akan mengalami fase distribusi. Nah, fase distribusi dari ibuprofen sendiri yaitu obat tersebut akan didistribusikan seluruhnya ke dalam jaringan tubuh melalui darah, terutama terkonsentrasi dalam cairan sinovial. Nah, keberadaan ibuprofen sendiri di dalam cairan sinovial adalah lebih lama daripada di dalam plasma, hingga obat ini dapat mengikat protein sekitar 90 sampai 99% terutama dengan albumin. Nah, setelah ibuprofen mengalami fase distribusi atau disalurkannya seluruh obat ke jaringan-jaringan tubuh melalui darah, selanjutnya obat akan mengalami fase eliminasi. Nah, waktu paruh dari obat ibuprofen sendiri itu sekisaran 1,8 sampai 2 jam, dengan waktu eliminasi penuh atau waktu eliminasi lengkap itu sekitar 24 jam setelah dosis terakhir yang diberikan. Ibuprofen ini sekitar 45% hingga 79% dari dosis obat yang diabsorpsi per oral dalam bentuk ditemukan dalam bentuk urin, dalam bentuk metabolit. Dan sedangkan untuk dalam bentuk ibuprofen bebas atau terkonjugasi, dia itu ditemukan sekisaran 1% dan 14% dari jumlah obat. Baiklah, itulah tadi penjelasan kami mengenai ibuprofen, dari struktur kimianya, pH-nya, nomor pKa-nya, dan proses dari masuknya obat hingga diekspresi. Nah, untuk mengakhirinya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat informasi bagi teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih.